1491 sekelompok penjahat. Ini adalah gunung yang menjulang tinggi, yang diratakan dengan tanah karena perang. Ada terlalu banyak gerakan, dan biksu kuartet mundur berulang kali, karena takut akan akibatnya. Itu adalah sekelompok binatang buas dunia yang baik, terganggu oleh kehidupan dan kekacauan, dan alam semesta terbalik. Saat ini, siapa yang masih ingin berburu harta karun? Pertunjukan besar di sini paling seru. Banyak biksu telah mengeluarkan kristal ingatan dan membakar adegan pertempuran satu persatu, sehingga bisa digunakan sebagai sebuah pengakuan. Si Zun tidak akan naik dan menunjukkan tangannya. Di sisi kerumunan, Kaisar menoleh dan menatap si Zun sambil tersenyum. Sekarang Dewa Timur si Zun, Kaisar Selatan dan orang suci utara Zhong Huang, hanya dia dan si Zun yang masih menonton pertempuran. Buddha saya penyayang, dan saya tidak suka berkelahi atau membunuh. Si Zun melakukan penghormatan Buddha dengan satu tangan. Nadanya saat ini seperti biksu tua yang tidak peduli dengan masalah di dunia, dan tidak peduli dengan masalah apapun. Kaisar tersenyum dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia mengangkat matanya untuk melihat ke satu sisi, dan sesosok tubuh jatuh ke langit. Itu adalah Zundi berjubah hitam, yang ditebang ke langit oleh putra dewa dari klan naga. Dagingnya berlumuran darah dan dia sudah lumpuh. Zundi berjubah perak tidak bisa bertahan lama. Putra klan Wu gitu galak, dia menggunakan tombak pertempuran kaisar penyihir yang baik sebagai tongkat besi. Dan Zundi berjubah perak bahkan tidak mengangkat kepalanya ketika dia menghancurkannya. Setelah itu, ada Zundi berjubah darah dan Zundi bermata tiga, yang bukan distrik semu biasa, tapi mereka tidak dapat menghentikan Kaisar Selatan dan orang suci utara. Selanjutnya, Kaisar semu berjubah putih yang separuh tubuhnya dipotong dengan kapak oleh putra dewa barbar. Kaisar Zun di Zipao dan Kaisar Zun di Jimpao juga bersaudara yang hampir dibunuh oleh Dewi Sukuro dan Dewi Ras kuno. Mereka jatuh ke tanah dan tidak berdiri untuk waktu yang lama. Sejauh ini, semua kuasi kaisar yang berpartisipasi dalam pertempuran telah dikalahkan, dan para biksu yang menyaksikan pertempuran menelan ludah mereka. Mereka adalah kuasi kaisar. Selain relik, yang mana bukan leluhurnya dari garis yang sama, sebuah raksasa asli. Tapi dalam peninggalan kuno ini namun, dia dipukuli oleh sekelompok junior. Sekelompok pelaku kejahatan, sekali lagi dibuktikan dengan kekuatan mereka. Jangan terlalu gila, saya tidak peduli keberadaan seperti apa Anda di luar. Tapi ketika Anda datang ke reruntuhan kuno ini, Anda harus berbaring dengan patuh. Kaisar semu itu jujur, tidak ada yang terburuk, hanya lebih buruk. Gambar macam apa ini? Distrik semu dipukuli secara kolektif, yang jarang terjadi di segala usia, dan secara ajaib dipentaskan hari ini. Kaisar semu dikalahkan, dan keempat putra Tuhan juga dikalahkan, jatuh dari langit tanpa urutan tertentu. Itu adalah putra Dewa Phoenix, putra Dewa Ras Dewa, putra Dewa Ras Iblis, dan putra Dewa Yaozu. Keempatnya bekerja sama dan dipukuli oleh 9 dewa kaisar sampai mereka kehilangan bentuk manusia, dan darah serta tulang mereka terungkap. Yang paling menyedihkan adalah Senzi, dengan lubang berdarah di dadanya dan jantung yang berdetak kencang. Gambar berdarah membuat orang tidak berani melihatnya secara langsung. Bentuknya terlalu menakutkan. 4 putra Dewa Agung meraung, ingin bangkit dan bertarung lagi. Tapi mereka tidak berdaya. Mereka menderita kekalahan telak satu demi satu. Hati dao mereka disiksa berkali-kali, dan kesombongan mereka menjadi lelucon. Melihat Little Nine Immortals lagi, dia terlihat seperti orang normal. Kekuatan bertarungnya sebanding dengan Dewa Timur Yaochi, dan juga pundak Ye Chen. Apa yang bisa dilakukan Ye Chen? Dia bisa melakukan hal yang sama. Di sisi lain, Jining Suang juga mengakhiri pertempuran. Memaksa tubuh Dewa Nirvana melarikan diri jauh. Garis keturunan Nirvana, yang dikenal dengan tubuh instannya, telah benar-benar mengalahkan pamor para pendahulunya saat ini. Namun, dia tidak dapat disalahkan untuk ini, karena lawan yang dia pilih terlalu kuat, dan Dewa Timur Yaochi tidak dibangun olehnya. Dengan darah biasa dan rahasia biasa, dia tidak dapat menemukan kekurangan apapun. 9 dari 10 lingkaran pertempuran telah berakhir, dan lingkaran pertempuran terakhir masih berjalan lancar.
Semua orang melihat ke atas, langit sudah cerah, dan sosok Ye Chen dan putra dewa dari klan peri dapat terlihat dengan jelas. Pertempuran ini berlangsung secara mengejutkan, dan puncaknya benar-benar seimbang dengan puncaknya. Mengapa kamu belum mati? Raung putra baptis klan peri, terdorong untuk menjadi gila, menghabiskan semua pengetahuan hidupnya, membuka banyak metode terlarang, putra baptis agung dari klan peri, tapi masih gagal mengalahkan Ye Chen. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia datang dari langit, memotong Bima Sakti 9 surga dengan pedangnya, dan memotong putra dewa peri. Dia memiliki sedikit reservasi, dan dia tidak benar-benar membunuhnya. Itu semua karena Jiang Taixu. Dia dan putra dewa dari klan peri tidak berada dalam situasi tanpa akhir. Bahkan jika mereka tidak memberikan wajah kepada klan peri, mereka juga harus memberikan wajah Jiang Taixu. Mata Taixu yang membantunya menghasilkan banyak uang, dan dia mengingat kebaikan ini. Tapi keturunan Taixu tidak menerima cinta semacam ini, dan mereka membunuh orang, berharap Ye Chen segera mati. Tidak ada ketegangan dalam hasil pertempuran ini. Putra dewa dari klan peri jatuh dari langit, menghancurkan bumi, dan tubuh peri yang kuat juga lumpuh, jatuh ke tanah dalam genangan darah. Aku adalah putra dari klan abadi, dan aku tidak akan dikalahkan. Putra dewa klan abadi meraung ke langit, dengan wajah berdarah, hanya keganasan dan tirani yang terlihat, dan ratusan senjata ajaib dikorbankan bersama. Ye Chen acuh tak acuh, menutupi langit dan bumi dengan satu telapak tangan, seperti gunung Tai yang menghancurkan bagian atas. Ratusan artefak magis yang menyerang langit, dihancurkan satu persatu, dan pecahan artefak magis terbang ke seluruh langit, bersinar seperti bintang. Putra dari klan peri berlutut dan berbaring di reruntuhan, dengan darah mengalir dari mulutnya, menatap Ye Chen. Dia jauh di atas, dia tidak berdamai. Dia berpikir bahwa dia dapat dengan mudah mengalahkan Ye Chen dan mendapatkan mata peri. Tapi kenyataannya sangat kejam, kekuatan tempurnya yang dibanggakan masih kalah dari tubuh suci. Sejenak dunia hening, pertunjukan berakhir. Terlalu banyak orang yang masih belum puas, pertempurannya sangat mengasyikkan, dan tidak ada yang mempertanyakan mitos bahwa tubuh suci kuno tidak terkalahkan pada level yang sama. Ye Chen turun, tubuhnya berlumuran darah, dan roh jahatnya mendesak. Dia perlahan-lahan mendarat di samping anak dewa dari klan peri, dan berkata dengan tenang, mata senior akan kembali suatu hari nanti, jadi jangan ganggu putranya. Tuhan lagi. Bunuh, bunuh, bunuh. Putra klan peri menggertakkan giginya, wajahnya ganas seperti setan. Melihat ini, Ye Chen tampak acuh tak acuh, dan langsung berbalik. Jika bukan karena hubungan Jiang Taixu, dia akan memenggal kepala orang ini tanpa ampun, dan itu akan menyelamatkan bencana di masa depan. Ketidaktahuannya membuat anak dewa dari klan peri semakin marah. Dia tidak muncul dalam satu tarikan napas, dan menyemburkan seteguk darah tua. Terima kasih atas Jiwen dan Anda. Ye Chen telah datang ke Jining Suang, dan dia sangat berterima kasih. Jika bukan karena Jiwen dannya, dia akan terbunuh. Dia belum membuka kunci blok memori, tapi dia akan melakukannya tidak ragu untuk membantunya mengirim sebutir Jiwen Sendan. Bantuan semacam ini lebih besar dari langit. Ingatlah untuk mengembalikannya kepadaku. Jining Suang tersenyum manis, dan semua orang yang hadir dalam keadaan kesurupan untuk sesaat. Baik, Ye Chen batuk kering. Dengan keahliannya, dia masih jauh dari mampu menyempurnakan Jiwen dan bahkan jika alkimia mencapai tingkat itu, akan sulit untuk menemukan bahan untuk Jiwen Sendan. Kenapa kamu tidak berterima kasih padaku? Xiao Juxian datang dan menatap Ye Chen dengan mata besar. Terima kasih, terima kasih, terima kasih semuanya. Ye Chen tersenyum, dan memandangi klan naga dan klan penyihir Senzi dengan rasa syukur. Mereka juga membantu, meskipun pada awalnya mereka tidak membantunya. Namun, melihatnya, dia secara tidak sengaja melihat wajah memerah yang tiada taraf dan sepasang mata indah yang terbakar percikan api. Itu adalah Bei Sheng, yang berjalan mendekat dengan lengan baju digulung. Salah paham. Salah paham. Ye Chen tertawa datar, mundur sambil tertawa kering, tersenyum dan tertawa, mundur.
lalu berbalik dan lari. Postur tubuh suci benar-benar tampan. Kesalahpahaman, aku membiarkanmu salah paham. Pipi Bei Sengki memerah, percikan mekar di matanya. Dia menyusul dengan satu langkah, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia membalikkan Ye Chen dengan telapak tangan. Siapa yang tahu kamu seorang wanita? Ye Chen mengutuk, bangkit, bergegas dan terus berlari, lalu mengembalikan tas penyimpanan Bei Sheng. Kamu masih bilang. Bei Sheng menjadi gila karena malu dan marah. Singkirkan tas penyimpanannya, dan pukul lebih keras. Wanita. Pembicara benar-benar tidak bersungguh-sungguh, tapi pendengar bersungguh-sungguh. Para biarawan di bawah semua saling memandang dengan cemas. Tidak sulit untuk menebak apa yang terjadi malam itu. Ekaristi pasti telah melakukan sesuatu yang tidak tahu malu. Terutama Nandi menyentuh dagunya, memutar bola matanya, dan kemudian menatap si Zun yang ada di sampingnya. Si botak, katakan dengan jujur, apakah Bei Sheng seorang wanita? Si Zun tersenyum sedikit, menunjukkan misteri itu dengan satu kata. Hei! Nandi berhenti, bergegas ke Sutian dengan pria di pelukannya, dan berkata dengan marah bahwa Bei Sheng benar-benar seorang wanita, dan dia telah menjadi kambing hitam Ye Chen beberapa hari ini. Melihat Nandi juga bergegas maju, sudut mulut Ye Chen berkedut, dan dia berlari lebih cepat, tapi dipanggil kembali oleh telapak tangan Bei Sheng. Nandi melihat kesempatan itu, dan bunga persik mekar dengan kuat. Langit dan bumi yang tadinya sunyi, menjadi hidup kembali. Kaisar Selatan dan orang suci utara menyerang bolak-balik, menghalangi Ye Chen di langit. Ye Chen sengsara, dia memiliki hati nurani yang bersalah dan hanya ingin melarikan diri. Bahkan jika dia bertarung, dia tidak bisa mengalahkan Kaisar Selatan dan Sage Utara. Pertarungan di atas penuh dengan antusiasme, tapi ada banyak desahan dan lidah di bawah. Mereka semua memandang Bei Sheng dengan ekspresi yang luar biasa. Bei Sheng sebenarnya adalah seorang wanita. Rahasia ini sangat menakutkan. Lihatlah kemarahan Bei Sheng. Lalu banyak hal pasti terjadi di malam hari. Banyak dewa tua membelai janggut mereka, dengan ekspresi penuh arti di wajah mereka, mencuri harta orang dan menelanjangi pakaian orang. Tidak heran Kaisar Selatan seperti ini. Persetan. Dengannya, para biksu muda menyentuh dagu mereka, dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya hanya ingin menonton episode ini. Kamu tahu Bei Sheng adalah seorang wanita. Xiao Juxian memandang Jining Suang di sampingnya dengan ekspresi aneh. Benar. Jining Suang menjawab dengan santai, tapi dia menyipitkan matanya yang indah dan melihat ke langit. Ada awan gelap yang bergelombang di langit hari itu, seperti tirai hitam, menutupi sinar matahari yang cerah. Tidak hanya dia yang menonton, Si Zun, Nandi, Bei Sheng, dan Zhong Huang juga melihat ke atas. Ada juga banyak kaisar semu, meskipun mereka terluka parah, penglihatan mereka masih ada, menatap langit berkabut, langit biru cerah dan hari putih, karena awan gelap itu berubah menjadi malam yang gelap. Berhenti. Ye Chen, yang masih melarikan diri di langit, tiba-tiba berhenti, matanya seperti obor, dan dia mengamati langit ke segala arah. Awan gelap tertutup rapat, menutupi langit dan matahari, menutupi dunia. Tak perlu dikatakan, Kaisar Selatan dan orang suci utara berhenti main-main, dan melihat ke atas dan mengerutkan kening. Dari sudut pandang mereka, mereka dapat melihat bahwa masalahnya aneh dan tidak sederhana. Ini, mengapa hari ini masih gelap? Para biarawan di bawah tidak tahu mengapa, dan ada kejutan. Sejujurnya, aku merasakan hawa dingin di belakangku. Satu orang berbicara, dan banyak orang merasakan hal yang sama. Tiba-tiba, ada angin suram di dunia ini, dan semua untayannya dingin, membuat orang menggigil. Apa itu? Ye Chen, yang masih berdiri di langit berkabut, telah berubah dari melihat ke atas menjadi melihat ke bawah. Matanya sedikit menyipit, menatap ke tanah, seolah-olah dia bisa melihat kedalaman tanah melalui tanah. Bab 1492 bekerja bersama. Ayo pergi. Ye Chen tiba-tiba berteriak, dengan mata perih di tubuhnya. Dia melihat paling jelas, tanah adalah kuburan. Tempat terlalu banyak orang dimakamkan. Gunung Tulang adalah dari periode prasejarah para dewa. Dalam perkelahian sebelumnya, darah dipercikan ke seluruh dunia,
Sehingga pikiran jahat dan pikiran jahat para dewa prasejarah berlumuran darah, membiarkan roh jahat, dan membangkitkan pembunuhan paling primitif. Setelah dia selesai berbicara, dengungan dan ratapan terdengar. Semuanya datang dari tanah, seolah-olah ada neraka di bawah tanah, dan roh jahat Jiuyu meraung, ingin merangkak keluar. Dengan ledakan, langit dan bumi bergejolak, dan bumi tiba-tiba terbelah. Retakan besar terhubung satu demi satu, menyebar tanpa batas ke segala arah, dan banyak biksu jatuh ke dalamnya tanpa berdiri diam. Terdengar jeritan tiba-tiba, dan para biksu yang jatuh ke celah itu tersedot ke dalam bumi sebelum mereka bisa memanjat keluar. Segera, kabut yang mengepul keluar dari celah, menelan langit dan bumi, menelan banyak monster. Mereka semua berpenampilan mengerikan, bertubuh gelap bukan manusia. Mereka terlihat mengerikan. Dengan 3 kepala dan 6 lengan adalah pediatri. Dengan sepasang mata darah, kejam dan haus darah, ganas dan menakutkan. Mereka adalah roh jahat. Ada yang besar jumlah mereka, itu membuat kulit kepala orang mati rasa dan menyebar ke seluruh tanah. Apa ini? Semua biksu pucat, mundur tanpa sadar, dan kesurupan untuk sesaat. Tidak dapat dihindari untuk ditelan oleh Yinki dan menjadi makanan roh jahat. Para biarawan dari segala arah ketakutan, dan melarikan diri satu demi satu, tersebar ke segala arah, dan bahkan putra dewa klan abadi yang cacat dan putra dewa Phoenix bangkit dan melarikan diri. Meskipun lukanya tidak serius, mereka berlari sangat cepat. Hal yang sama berlaku untuk Kaisar Semu yang lumpuh sebelumnya. Mereka yang lamban sesaat, melihat roh jahat mengelilingi mereka, dan tiba-tiba dihidupkan kembali dengan darah penuh. Di sini, Ye Chen melintasi kehampaan, mencoba melarikan diri dari dunia ini, tapi bertemu langsung dengan roh jahat. Roh jahat itu tidak memiliki bentuk yang tetap, terkadang memiliki 1 mata, terkadang memiliki 3 pupil, memiliki kepala yang besar, mulut yang penuh dengan darah, seluruh tubuhnya gelap, dan diselimuti kabut. Sudah terdistorsi oleh pikiran jahat. Untungnya, roh jahat di depannya tidak semenarik monster di hutan liar sebelumnya. Ye Chen bergerak, dan dia memukulnya dengan darah yang menetes dengan telapak tangannya, dan Qi Xiao berteriak, memotongnya hidup-hidup. Pembunuhannya memprovokasi lebih banyak roh jahat untuk mengepung mereka, dan mereka berkumpul dalam kelompok. Jumlah mereka membuat kulit kepala kesemutan, dan penampilan mereka menakutkan. Selain tirani, mereka juga suram. Ye Chen membuka jalan ajaib, dan lautan emas para dewa dikorbankan, melonjak dan berjatuhan, menelan satu demi satu. Seperti dia, biksu lain juga seperti ini, berkelahi di antara roh-roh jahat, yang lemah sebagian besar terkubur, dagingnya dihisap, roh primordial ditelan, gambarnya berdarah, dan kerugiannya sangat berat. Darah sekali lagi mewarnai dunia menjadi merah, dan jeritan datang dan pergi, bersama dengan lolongan dan ratapan dari roh jahat, membuat dunia ini benar-benar neraka. Tanah dari seluruh reruntuhan retak, dan di mana mata dapat melihat, ada retakan, dan seluruh tanah penuh dengan tulang. Dengan Yinki bertahan, dan roh jahat merangkak keluar dari tulang. Ini adalah pemandangan yang menakutkan. Wajah biksu yang lebih tua pucat, apalagi biksu yang lebih muda. Mereka belum pernah melihat roh jahat yang gitu menakutkan, menelan orang tanpa memuntahkan tulangnya. Saat ini, nyawa manusia tidak berharga, dan tidak kurang dari ratusan ribu orang yang datang untuk berburu harta karun. Tapi mereka terseret ke dalam 9 neter Yellow Springs berkeping-keping. Di sisi Sutian, Ye Chen menebas roh jahat itu lagi, dan bergerak dalam satu langkah besar ke sisi Jining Suang. Keduanya di kiri dan kanan, Ye Chen mengorbankan Chaos Divine Cauldron. Jining Suang memanggil Yao Qi Immortal Sword, Divine Cauldron dan Immortal Sword beresonansi, dan banyak roh jahat yang menyerbu semuanya dimusnahkan oleh keduanya. Mereka, di belakangnya, Kaisar Selatan, Saint Sizun Zhonghuang Utara, 9 dewa keluarga Kaisar, dan putra dewa klan naga mengikuti satu demi satu. Mereka mengorbankan senjata sihir dan senjata ilahi untuk memblokir roh jahat di kedua sisi untuk Ye Chen dan Jining Suang. Melihat itu, terlalu banyak biksu yang bergegas masuk. Mereka harus memeluk paha orang-orang kejam ini dengan erat, mengikuti mereka untuk bertahan hidup,
dan menekan kultivasi mereka. Satu-satunya yang bisa memimpin mereka adalah para pelaku kejahatan ini. Jaga roh primordial. Ye Chen berbicara tanpa urutan tertentu. Dia telah berperang melawan roh jahat dan tahu bahwa roh jahat itu menakutkan. Gitu mereka mengikis roh primordial, dia akan diseret ke dalam jurang dalam sekejap. Tapi bahkan dengan pengingatnya, banyak orang masih terkubur. Sebagian dari mereka dikuasai oleh roh jahat, tubuh mereka dihisap hingga kering, dan jiwa mereka ditelan oleh pikiran jahat. Ye Chen tidak berani tinggal, dan bergabung dengan Jining Suang untuk memaksakan jalan berdarah. Keduanya bekerja sama satu sama lain dalam pemahaman diam-diam. Mereka memimpin kerumunan dan berjuang mati-matian sepanjang jalan. Di belakang mereka, Kaisar Selatan dan Orang Suci Utara juga sangat kuat, dan mereka juga sangat galak dalam mendukung. Sekelompok pelaku kejahatan bergabung, dan kekuatan mereka menakutkan, seperti pisau tajam, tak terbendung. Roh-roh jahat itu hancur berkeping-keping, dan sulit untuk menghalangi jalan mereka, dan raungan mereka mengguncang langit dan bumi. Di mana peninggalan sialan ini, itu jelas sebuah makam. Putra dari klan naga penuh darah, memegang pedang Tyrannosaurus di tangannya, mengikuti di belakang Ye Chen dan yang lainnya, dan memotong satu demi satu. Ini adalah sebuah makam. Jawab Ye Chen, mengungkapkan rahasia kuno dari periode prasejarah. Bertahun-tahun yang lalu, permaisuri teratai merah ada di sini, membakar orang-orang dari 8 Desolation. Tuhan, ini. Ekspresi orang-orang di belakangnya berubah drastis saat mendengar ini. Rahasia ini benar-benar menakutkan. Jangan bicara omong kosong, bunuh sekaligus. Ye Chen memindahkan kuali ilahi dan menghancurkannya sepenuhnya. Jining Suang memegang pedang peri Yaochi. Gerakannya biasa saja, tapi kekuatannya tidak terbatas. Tidak seorang pun di belakangnya meninggalkan tangannya di belakangnya. Dia sering mengorbankan kekuatan magis yang tak tertandingi dan senjata ajaib yang menakutkan untuk terus membuka jalan darah ini. Kerja keras terbayar. Mereka berjuang sampai ke pintu keluar reruntuhan. Tapi dari kejauhan mereka melihat raksasa menjulang di depan pintu keluar. Meraung di langit, penuh amarah dan dendam raksasa itu terlalu besar, seperti gunung raksasa. Dan penampilannya menakutkan. Dengan 9 kepala besar, mata berdarah seperti tong anggur, seluruh tubuh tertutup sisik kabut yang mengepul mengamuk, menyatu dengan pikiran jahat dan pikiran jahat. 18 telapak tangan, semuanya memegang senjata sihir dingin kuno. Pria yang sangat besar. Putra Dewa Barbar menelan seteguk air liur. Dia pikir dia tidak lagi kecil, tapi dibandingkan dengan monster di pintu keluar reruntuhan, dia hanyalah belalang kecil. Seram roh primordialnya. Ye Chen adalah yang pertama membunuh, dan 9 dewa bergabung menjadi satu seketika. Xianmi. Jining Suang berbisik, ada tanda peri di tengah alis dan cahaya peri yang indah keluar, yang juga merupakan kombinasi dari 9 jalur. Kekuatannya menakutkan, tidak lebih lemah dari para dewa. Monster itu yang memegang langit dipukul, tapi setelah beberapa saat itu meraung dan menari. Lagi dengan Zange di tangannya, dia mengeluarkan sungai peri yang sunyi dan gelap, dan menerbangkan Ye Chen dan Jining Suang. Anda, 9 dewa dari keluarga kaisar bergegas maju, dan pedang abadi di tangan mereka mengumpulkan ribuan cahaya abadi. Di langit setinggi 800 kaki, pedang itu tak tertandingi, dan mereka melepaskan salah satu lengan monster itu di tempat. Ayo yang lebih besar. Putra klan naga naik ke Jiu Xiao, memegang pisau di kedua tangan, dan mengangkatnya di atas kepalanya. Cahaya pisau setinggi 1000 kaki membubung ke langit, dan mengenai kepala di tengah monster. Namun, hal yang memalukan adalah bahwa meskipun pisaunya luar biasa, sepertinya itu ada di tanah. Setelah mendarat di atas batu besi, hanya gumpalan bunga api yang terhapus di atas kepala monster itu, dan dia juga terlempar oleh keterkejutannya. Kamu bukan penipu yang baik. Putra dari klan Wu mengayunkan tombak kaisar penyihir, dan menggunakannya sebagai batang besi, melakukan tendangan voli tongkat, dan membenturkannya dengan kuat ke kepala monster King Tian yang lain. Namun, dia sama malunya, dia tidak melukai monster itu sama sekali,
tapi dikirim terbang secara horizontal, dan terbang lebih jauh dari Putra Dewa Naga, menghancurkan ruang hampa sepanjang jalan. Kamu tidak pandai berpura-pura. Nandi bergegas maju, dengan pedang perang di tangannya, diberkati dengan Taoisme dan banyak kekuatan sihir rahasia, dan menusuk kepala monster dengan satu pukulan. Setelah itu, Bei Sheng, Zhong Huang, dan Shizun memegang senjata ajaib di tangan mereka dan merusak monster yang menahan langit. Melihat ini, Putra Dewa dari klan Wu dan Putra Dewa dari klan Naga terbatuk satu demi satu. Meskipun mereka semua adalah Putra Dewa, masih ada celah antara mereka dan Kaisar Selatan. Mereka dibuang oleh pukulan dari puncaknya. Monster King Tian itu kesal, Yang Tian meraung, melambaikan tangannya, dan sekelompok orang dipukuli, termasuk makhluk kuat seperti Ye Chen dan Jining Suang, apalagi yang lain. Pertarungan itu berdarah dan brutal. Jika Anda ingin bergegas keluar, Anda harus menghancurkan monster yang menghalangi jalan keluar. Bertarung sendirian. Tidak ada yang hadir adalah lawan dari monster King Tian, tapi ada banyak dari mereka, dan masing-masing dari mereka adalah keberadaan yang mengerikan. Satu gelombang mundur, dan gelombang lainnya segera berbaikan. Para biksu yang lemah berbaris di pinggiran dan bekerja sama untuk memblokir roh jahat dari segala arah untuk Ye Chen dan kelompok pelaku kejahatannya, yang juga dianggap sebagai mengulur waktu bagi Ye Chen dan yang lainnya untuk membunuh monster yang mengangkat langit. Putra Peri dan Putra Dewa Phoenix juga bergegas keluar dari satu sisi, dan mereka melihat Ye Chen dari kejauhan. Meskipun mereka mengertakkan gigi, mereka tidak punya pilihan selain bergabung dalam pertempuran. Mereka harus bekerja sama jika ingin bertahan hidup. Ini adalah pertama kalinya banyak jenius tak tertandingi di Xuan Huang bergabung untuk bertarung bersama, dan pemandangannya biasanya tidak besar. Setiap roh primordial mewakili garis keturunan warisan, dan mereka tidak lebih lemah dari yang lain. Para master bekerja sama, pemahaman diam-diam adalah bawaan, dan kerja sama dalam pertarungan kelompok sangat sempurna. Gambarnya berdarah. Monster King Tian dikelilingi oleh 3 lingkaran di dalam dan 3 lingkaran di luar, dan cahaya peri yang cerah mengikuti satu demi satu, meninggalkan selokan berdarah di tubuhnya, menodai langit berkabut menjadi merah. Monster yang menopang langit berlutut. Meskipun kuat dan tak terbatas, ia tidak tahan dengan kerumunan di sisi yang berlawanan. Kedua kepalanya dipotong oleh Ye Chen dan Jining Suang berturut-turut, dan kemudian runtuh saat jatuh. 7 kepala lainnya juga dikutuk. 1 dipenggal oleh Kaisar Zhong Huang, 1 oleh Shizun, 1 oleh Kaisar Selatan, Orang Suci Utara, 9 dewa keluarga di tubuh ilahi Nirvana, dan Putra Dewa Abadi. Klan. 9 kepala dipenggal, dan tubuh raksasa monster King Tian juga runtuh, jatuh ke tanah, dan pikiran jahat kembali ke langit dan bumi, sekali lagi dicap di reruntuhan. Dan hanya masalah waktu sebelum mereka digabung lagi. Penjaga gerbang dimusnahkan, Ye Chen melangkah keluar dari reruntuhan selangkah demi selangkah, dan orang-orang di belakangnya juga bergegas keluar. Satu demi satu, sosok gelap muncul di lautan teratai merah, berdiri di seluruh langit. Aku hampir terbungkus. Ye Chen mengeluarkan kendi dan melihat kembali ke reruntuhan kuno di belakangnya. Melihatnya, sungguh mengerikan. Kaisar Selatan dan Orang Suci Utara di belakangnya, di bawah tatapannya, berubah menjadi gumpalan kabut, atau dengan kata lain, mereka adalah eksistensi ilusi. Di sampingnya, satu-satunya yang belum menghilang adalah Jining Suang, dia nyata. Ye Chen tidak bisa menahan cemberut, Jining Suang juga mengerutkan kening, dan keduanya saling memandang, ilusi. Bab 1493 Setan. Setelah kata-kata itu jatuh, keduanya tiba-tiba berdiri diam, masing-masing membentuk segel dengan satu tangan, dan berteriak serempak. Ilusi itu terurai, dan pemandangan di depan mereka berdua berubah seketika. Itu bukan lautan teratai merah, tapi dunia kelabu, dengan awan dan kabut di mana-mana terlihat, berlama-lama tidak jelas, dan tidak ada akhir. Wawasan. Kembali ke belakang, keduanya memegang pedang, sedikit menyipitkan mata, dan melihat sekeliling. Mereka tidak tahu kapan mereka diseret ke dalam ilusi sebelumnya, tapi mereka tahu bahwa ilusi itu sangat mendominasi,
dan bahkan sebuah pemikiran berkembang. Pernahkah kamu melihat sesuatu dengan Immortal Eye of the Six Paths? Jining Suang berbisik, dan suara itu diteruskan ke Ye Chen. Ini sangat misterius, dan aku tidak bisa melihatnya. Ye Chen berkata dengan ringan, ada kekuatan misterius yang menyembunyikan misteri itu. Selamat datang di alam Changlan. Sangat menawan, tapi tidak bisa menyembunyikan misteri dan perubahan kuno yang tersembunyi. Diikuti oleh suara perempuan, awan kelabu dan kabut menyelimutinya, berubah menjadi sosok yang cantik, tubuhnya seperti roh primordial, keberadaan ilusi, melayang di sana. Dia tidak bisa melihat wajah aslinya, hanya tahu bahwa dia adalah seorang wanita. Wanita ini sangat aneh, dia adalah jiwa yang tersisa, meskipun dia berada di depan matanya, tampaknya jauh dari mimpi, memegang pipa di tangannya, meskipun dia belum memetik senarnya, dia dapat mendengar suara itu. Suara halus dari pipa, tawanya yang jernih memesona semua makhluk hidup, seperti pipa yin, memiliki kekuatan magis. Ye Chen dan Jining Suang telah berbalik, dari belakang ke bahu, keduanya mundur selangkah, menatap wanita ilusi dengan alis yang sedikit berkerut, gumpalan sisa jiwa ini membuat mereka takut. Setelah bertahun-tahun tanpa akhir, aku masih bisa melihat mata abadi 6 jalan Jiang Taiksu. Wanita ilusi itu memanifestasikan wajah aslinya, yang merupakan wajah tak tertandingi, dengan senyuman seperti bunga, seperti suara alam. Siapa kamu? Ye Chen mengerutkan kening lebih dalam, dan Qi Xiao gemetar di tangannya. Tidak apa-apa memanggilku Changlan, tapi aku lebih suka orang memanggilku Siemo. Wanita itu sedikit membuka bibirnya, dengan senyum yang menipu kesadaranku. Nama Changlan Realem terdengar bagus. Siemo. Ye Chen bergumam lembut, dia yakin dia belum pernah mendengar tentang orang ini. Tapi karena dia menggunakan nama kejahatan, berpikir dengan pantatnya, dia tahu bahwa dia bukan karakter yang positif. Bau Buki tetaplah iblis wanita. Changlan Wuji, iblis jahat, dia adalah dewa besar dari klan jahat. Jining Suang mentransmisikan suaranya, seolah dia tahu asalnya. Mitos zaman prasejarah sama terkenalnya dengan permaisuri teratai merah. Seperti terkenal sebagai permaisuri. Ye Chen terkejut. Saya tidak tahu bahwa orang-orang di dunia memiliki penilaian yang tinggi terhadap roh jahat ini. Siapa yang berani berdiri bahu-membahu dengan kaisar yang mengendalikan semua roh dan merupakan yang paling puncak dari Dao? Gadis kecil, kamu tahu banyak. Setan itu tersenyum. Kata-katanya dan suara pipa bergema bersama, dengan kekuatan sihir yang tak tertahankan, dan Ye Chen dan Jining Suang sedang kesurupan. Senior adalah dewa generasi yang hebat, jadi dia mungkin tidak akan membuat masalah dengan junior kita. Ye Chen dan Jining Suang mundur lagi, ingin mencari jalan keluar, dan tidak ingin tinggal di tempat hantu ini. Dunia menyebut saya roh jahat, dan saya tidak pernah melakukan sesuatu yang normal dalam hidup saya. Roh-roh jahat itu beterbangan, dan tawa menambahkan sentuhan pesona jahat. Tidak ada alasan bagi dua orang yang telah dikutuk oleh surga. Senior ini, buat junior ini menjadi gila. Ye Chen memperbaiki tubuhnya, mata kirinya bersinar dengan cahaya peri. Jiang Taiksu bukan tandingan saya. Tianzhao Anda jauh di belakang. Roh jahat tersenyum sedikit, dan melirik Jining Suang. Tapi gadis kecil ini benar-benar mirip dengan Hong Lian. Senior, terima kasih. Ji. Ning Suang tersenyum, mengetahui bahwa dia berbicara tentang bakat bukan penampilan. Kamu datang ke sini untuk kita berdua, kamu tidak bisa hanya mengobrol. Mata Ye Chen bersinar cerah. Meskipun iblis itu kuat, pada akhirnya itu adalah sisa jiwa. Dia dan Jining Suang tidak mampu bertarung. Aku tidak punya waktu luang seperti itu. Roh jahat itu tersenyum menawan, memesona dunia manusia, dan akhirnya memutuskan, aku tidak tahu seperti apa anak yang lahir dari dua orang yang telah dikutuk oleh surga nantinya. Melahirkan adikmu, teriak Ye Chen, dan dengan pedang Feng Shen, dia langsung menuju ke alis roh jahat. Tidak gratis meminta kami untuk punya bayi. Jining Suang juga menghunus pedangnya, membunuhnya dengan satu pukulan. Namun, pukulan puncak dari mereka berdua menembus ketiadaan. Iblis itu lebih jauh dari mimpi.
Kedua pedang itu membunuhnya bahkan tanpa menyentuh sudut bajunya, yang sangat memalukan. Apa yang terjadi selanjutnya bahkan lebih memalukan. Tidak hanya gagal, mereka juga dipukul mundur oleh suara pipa setan. Keduanya baru saja akan menyerang lagi dengan pedang mereka, tapi suara sitar yang penuh sihir datang. Dalam sekejap, pedang di tangan mereka jatuh secara tidak sengaja. Mereka masing-masing memeluk kepala mereka dan mengerang kesakitan. Keadaan mereka menjadi sedikit memalukan, seolah-olah mereka telah diracuni. Aku, persetan dengan nenekmu, Ye Chen meraung. Keinginannya sekuat miliknya, dan dia juga bingung dengan suara piano, kehilangan kewarasannya, dan akan runtuh dalam kebingungan. Jining Suang tidak jauh lebih baik, pikirannya bingung dan kesurupan, dan dia tidak bisa lagi membedakan antara kenyataan dan ilusi. Pada saat terakhir ketika pikirannya diliputi, cahaya abadi dari lautan ilahi akhirnya menyatu dengan roh primordialnya, membangkitkan masa lalu yang seharusnya terkubur dalam debu, menyebabkan dia mendesis kesakitan. Dalam kebingungan, dia mengingat kehidupan sebelumnya, masa lalu, dan namanya sendiri. Namanya adalah Jining Suang, kepala sekolah dari Sekte Zhengyang, tubuh roh misterius yang menentang surga, dan mitos yang tak terkalahkan. Tapi sebelum dia bisa memikirkannya, pikirannya ditutupi oleh suara piano, dan dia tidak bisa mengatakan kebenaran dari ilusi itu lagi. Roh jahat memperhatikan perubahannya, matanya yang indah menyipit sedikit, dan kilatan keterkejutan melintas di matanya. Tapi sesaat kemudian, dia tersenyum menawan lagi, menggerakkan jari-jarinya yang ramping, dan dengan lembut memetik senarnya. Ye Chen dan Jining Suang mengerang, berpegang teguh pada metode rahasia di hati mereka, tapi mereka tidak dapat menahan suara piano yang aneh. Kesadaran mereka benar-benar hancur, dan mereka sepertinya telah melupakan siapa mereka dan apa yang mereka lakukan. Awan di alam Changlan menjadi kabur, dan kabut juga menebal, secara bertahap mengaburkan sosok mereka berdua. Hanya suara piano yang bergema, kuno dan merdu, menawan dan tak tertahankan. Keduanya dikutuk oleh para dewa bersama, dan mereka juga memiliki hubungan cinta yang tidak diketahui, tapi di bawah suara piano kuno, mereka mencairkan hukuman dewa mereka masing-masing dan menebus cinta di kehidupan sebelumnya. Mungkin sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa mereka akan digabungkan dengan cara ini. Untungnya, mereka tidak harus menghadapinya dalam kebingungan. Tidak ada Ye Chen dan Jining Suang di sini, tapi hanya pria dan wanita. Siemo secara alami tidak tahu masa lalu mereka berdua. Dia masih tersenyum pada Siemei atau Siemei tertawa dari awal sampai akhir. Seperti yang dia katakan sebelumnya, dia tidak pernah melakukan sesuatu yang normal dalam hidupnya, dan sekarang dia menatap kedua junior itu tanpa tersipu sama sekali. Jika permaisuri teratai merah masih hidup, saya tidak tahu ekspresi seperti apa yang akan dia miliki. Iblis jahat yang setenar dia juga luar biasa, tapi dia menyutradarai drama tanpa hukum. Yang lebih melanggar hukum adalah kamu masih menatapnya. Memang benar kamu adalah dewa yang hebat, tapi bagaimanapun juga kamu tetap seorang wanita, jadi kamu tidak keberatan. Apakah Anda tahu apa itu wajah? Bab 1494 Fluktuasi Besar. Di malam hari, cahaya bulan cerah dan jernih, menutupi tanah Zhongzhou yang damai dan damai dengan jubah suci. Tapi ketenangan Wanlai dipatahkan oleh ledakan keras, yang mengguncang dunia menjadi kekacauan. Semua orang terkejut, terlepas dari biksu yang tertidur atau senior yang mengasingkan diri. Mereka semua terbangun pada saat ini, dan masing-masing dari mereka naik ke langit dan melihat ke kejauhan, melihat ke lautan teratai merah di mana reruntuhan kuno berada. Di sana, ada segudang cahaya ilahi, seberkas cahaya tebal menembus langsung ke langit, merobohkan lubang besar di langit, dan kemudian lingkaran cahaya menyapu lautan karma teratai merah, memicu gelombang dari 10.000 zang. Ada perubahan di reruntuhan kuno, dan ada pergerakan besar. Banyak orang tua telah berangkat dan terbang dari segala arah, seluruh tanah Zhongzhou dalam kekacauan. Masalah ini pasti tidak sederhana. Putraku, yang terbaik adalah tidak mengalami kecelakaan. Terlalu banyak guru suci dari agama besar pergi ke sana, berdoa dalam hati mereka,
dan putra keluarga mereka lari ke reruntuhan untuk mencari kesempatan, dan mereka mungkin dimakamkan di dalamnya. Malam yang sunyi menjadi sangat tidak tenang. Orang-orang dari segala arah berkumpul menuju Onglian Yehai. Tidak hanya Zhongzhou, tapi juga orang-orang dari Donghuang, Simo, Nanyu dan Beiwe menjadi waspada. Di bawah langit, ada pelangi dewa yang cerah. Masing-masing adalah satu orang, yang jumlahnya tak terukur. Barisan yang kuat juga sangat kuat. Tidak kurang dari 100 dari mereka di tingkat kuasi kaisar. Ketika mereka tiba, yang mereka lihat adalah lautan teratai merah yang kacau, dan bintik-bintik sosok melarikan diri, masing-masing dengan bekas luka, masing-masing dalam keadaan tertekan, dan masing-masing dengan wajah pucat. Bagaimana situasinya? Orang-orang yang maju untuk menanggapi satu demi satu, memandang orang yang melarikan diri dengan curiga. Bukankah mereka masuk untuk berburu harta dan peluang? Ini seperti kembali dari pertempuran di medan perang. Jangan sebut-sebut, reruntuhan itu penuh dengan roh jahat. Seseorang buru-buru menjawab, lalu berbalik dan pergi, berlari sangat cepat, dan ada banyak Kaisar Zun di antara mereka. Semuanya ketakutan karena dipukuli di reruntuhan. Roh jahat. Melihat sosok yang melarikan diri, para biksu Sifang langsung saling memandang dengan cemas. Reruntuhan kuno telah runtuh. Seseorang berteriak, dan semua orang melihatnya. Reruntuhan memang telah runtuh, pecah inci demi inci, berubah menjadi abu terbang, dan tenggelam ke dalam laut karma teratai merah. Dari kejauhan, orang masih bisa mendengar lolongan dan ratapan para hantu, dan samar-samar orang bisa melihat raungan roh jahat yang berubah dari pikiran jahat, dengan kebencian yang membuat orang gemetar. Para biksu Sifang mengerutkan kening. Apa yang terjadi hari ini terlalu mengejutkan. Reruntuhan kuno penuh dengan roh jahat, dan dunia telah disimpan dalam kegelapan. Jelas itu adalah makam yang sangat besar. Sekarang reruntuhan kuno telah runtuh, roh jahat juga telah dimakamkan di Laut Karma teratai merah. Sejak itu, tidak ada jejak di Laut Karma teratai merah. Yang disebut legenda juga telah dimusnahkan dalam air mata peri dari permaisuri. Tapi semua orang tahu bahwa yang disebut reruntuhan kuno tidak sesederhana yang dikatakan rumor. Reruntuhan itu penuh dengan roh jahat, ini jelas merupakan kuburan. Kuburan yang sangat kuno. Orang yang lebih bijak telah menghubungkan kuburan ini dengan para dewa di zaman prasejarah. Mungkin permaisuri teratai merah membakar para dewa dari 8 hutan belantara di sini dan meninggalkan mereka di zaman ini. Para biksu dari segala arah memejamkan mata dan berjalan melintasi langit, mencari junior dan senior mereka. Ada cukup banyak orang yang melarikan diri dari reruntuhan, tapi kurang dari 1/9. Lebih dari 90% orang meninggal di reruntuhan, entah karena berburu harta karun, atau dimakan oleh roh jahat. Mata guru Ju Xiao seperti obor. Dia menemukan Xiao Ju Xian dengan sangat akurat, mengangkat tangannya untuk menangkapnya, dan dengan sepatah kata, dia membawanya keluar dari lautan karma teratai merah, dan menghilang dalam sekejap. Kakek, Ye Chen masih hidup. Xiao Ju Xian menelan ramuan itu, tersenyum dengan mata lebar. Kakek tahu lebih awal. Tuan Ju Xiao tersenyum, mengangkat tangannya sedikit, dan menanamkan esensi ke dalam dirinya. Kesampingkan ini dan beritahu kakek mengapa ada gitu banyak roh jahat di reruntuhan. Karena kakek tahu, mengapa kamu tidak katakan padaku. Xiao Ju Xian menggembungkan mulutnya, tapi masih mengintegrasikan banyak hal ke dalam sinar kesadaran spiritual, dan meneruskannya ke Master Ju Xiao. Tuan Ju Xiao membacanya, dan mata tuannya berkerut. Ada keterkejutan dan rasa malu, keterkejutan dan keraguan. Setelah memikirkannya, dia menarik Xiao Ju Xian dan melangkah keluar dari lautan teratai merah. Setelah itu, seorang lelaki tua berjubah ungu, yang merupakan Zundi, mengambil Zhong Huang dari kerumunan. Di belakangnya, dua lelaki tua, satu hitam dan satu putih, menembak tanpa urutan tertentu, dan masing-masing merebut Nan. Kaisar dan Bei Cheng. Ada seorang biksu tua yang mengenakan jubah, menyilaukan dan membawa si Zun menjauh dari lautan karma teratai merah. Dapat dilihat bahwa tidak peduli apakah itu 9 dewa keluarga kaisar atau kaisar si Zun dari kaisar selatan, Sage utara, dan kaisar pusat,
Mereka semua tidak lupa untuk melihat kembali reruntuhan kuno sebelum pergi. Dengan ketakutan di mata mereka. Memikirkannya sampai sekarang, semua orang masih memiliki ketakutan yang tersisa. Reruntuhannya penuh dengan roh jahat. Jumlahnya tidak dapat diperkirakan. Dan masing-masing kuat. Jika bukan karena latar belakang mereka yang dalam, kebanyakan dari mereka akan terkubur di dalamnya. Setelah mereka pergi, orang-orang dari 9 klan kuno datang. Dan mereka menemukan keturunan mereka dengan sangat akurat. Dewa dan dewi dari 9 suku kuno masih hidup. Tapi hanya setengah dari hidup mereka yang tersisa. Mereka dibawa ke sisi mereka oleh para tetua. Dan mereka semua menjadi pucat. Dan mereka semua berjalan melewati gerbang neraka. Kemalangan berdarah 8 masa hidup. Putra dari klan penyihir memarahi. Memuntahkan darah, aku bisa mengejar hal baik yang langka ini dalam 1000 tahun. Aku tidak menemukan harta karun itu, dan aku hampir kehilangan nyawaku di itu. Putraku, ayah, jika Anda tidak salah, apa yang Anda miliki di tangan Anda adalah panah ilahi Howi. Dewa Agung Klan Wu menuangkan esensi ke dalam tubuh putra Klan Wu, tapi miliknya mata tertuju pada tombak di tangannya. Itu pasti panah ilahi Howi. Putra Dewa Klan Wu menyeringai, mengumpulkan banyak hal ke dalam pengetahuannya dan menyerahkannya kepada Dewa Besar Klan Wu, yang sangat terkejut sehingga mata Dewa Besar Klan Wu meledak. Menjadi cahaya cemerlang. Balong saber. Di sisi lain, Raja Naga dari Klan Naga juga terkejut, menatap pisau patah emas di tangan putra Dewa Klan Naga. Itu adalah leluhurnya Klan Naga dan telah hilang selama jumlah tahun yang tidak diketahui. Meskipun itu adalah petualangan yang mendebarkan, itu tidak sia-sia. Putra Dewa Naga itu merobek jubahnya yang berlumuran darah, dan dia tidak lupa untuk menyeka pisau patah Tyrannosaurus ketika dia selesai. Pisau naga ini sangat mudah digunakan. Apa Ekaristi masih hidup? Dibandingkan dengan pihak mereka, putra dewa, para dewa dan ras iblis jauh lebih hidup. Pada saat ini, putra dewa meraung seperti orang gila terlepas dari luka mereka. Para tetua dari mereka keluarga juga memiliki wajah dingin, masing-masing penuh dengan niat membunuh. Ekaristi masih hidup. Hong Lian Yahai langsung gempar, berita ini agak menakutkan. Bukankah Ye Chen dimusnahkan oleh kuartet di luar kota kuno Donghuang 3 tahun lalu? Kamu membodohi semua orang. Seseorang menghela nafas. Orang tua itu mengetahuinya, pasti sangat hidup di reruntuhan sebelumnya. Banyak lelaki tua mengelus janggut mereka dengan penuh arti, dan mereka semua mengucapkan kata-kata yang bermakna. Aku belum pernah melihat Ye Chen keluar kali ini, dan mungkin terkubur di reruntuhan. Banyak orang kuat membuka mata mereka dan memindai orang-orang yang melarikan diri dari reruntuhan, tapi mereka tidak melihat Ye Chen. Sialan. Di sisi Yahai, Kaisar Zun dari klan peri mendengus dingin, dan terus menuangkan esensi ke anak dewa dari klan peri untuk menyembuhkan lukanya. Tapi mata lamanya dipenuhi dengan cahaya dingin. Kamu Chen, kamu sangat berani. Dikuburkan di reruntuhan. Itu bagus untuknya. Zundi lain dari klan peri berkata dengan dingin. Mendengar suara dingin dari dua kuasi kaisarnya, putra dewa dari klan peri memiliki wajah galak tapi dia tidak berbicara sepatah kata pun. Dia tahu bahwa Ye Chen masih hidup dan memiliki 6 mata abadi, jadi dia tidak akan melakukannya. Mati gitu mudah. Dia tidak pernah mengungkapkan bahwa Ye Chen masih hidup, apalagi Ye Chen memiliki Six Pates Immortal Eyes. Dia memiliki perhitungannya sendiri. Mata abadi dari 6 jalan adalah mata abadi melawan surga. Jika Kaisar Zun mengetahuinya, dia pasti tidak ada hubungannya dengan dia. Jika dia ingin memonopoli mata abadi, dia harus menyimpan ini rahasia. Lautan luas industri teratai merah menjadi jauh lebih kosong karena kepergian orang yang terus-menerus. Namun, masih ada beberapa tokoh yang mencari keturunannya sendiri, semuanya dengan wajah yang sangat jelek, seperti hukuman surga tanah suci, seperti dinasti Dewa Yuhua, seperti istana Changling, mereka tidak pernah ditemukan. Putra dari 3 keluarganya tidak dimakan oleh roh jahat, tapi semuanya dipenggal oleh Ye Chen. Tidak ada yang tahu tentang ini, tapi tidak sulit untuk menebaknya. Karena Ye Chen sebelumnya berada di reruntuhan, bagaimana mungkin dia tidak dilikuidasi?
Selain mereka, ada juga tanah suci Yaoci. Ibu peri Yaoci datang, tapi dia tidak melihat dewinya. Ibu peri, Dewi. Sage Agung Yaoci mengerutkan kening dan menatap ibu peri Yaoci. Tablet Gyokyuansen belum rusak, jadi dia seharusnya baik-baik saja. Ibu peri Yaoci tersenyum lembut, berbalik perlahan, dan melangkah keluar dari lautan teratai merah. Ayo kembali dulu, dan cari pelan-pelan. Bab 1495 Air Wangchuan. Ini adalah samudra luas, luas dan tak terbatas, dan permukaan airnya tenang dan tak bergelombang. Sungai besar ini tidak sederhana, itu adalah sungai terlupakan yang terkenal di zona terlarang, yang terletak di gurun barat Xuanhuang. Telah menyaksikan perubahan-perubahan tanah ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kekunoannya sangat tak terbayangkan, konon ketika ada Xuanhuang, ada sungai pelupa ini. Saat itu malam, Wangchuan damai, dengan kekuatan misterius terjalin, berubah menjadi penglihatan kuno satu demi satu. Sungguh luar biasa bisa melihat burung phoenix menari di 9 langit dan naga berputar-putar. Cahaya bintang dan cahaya bulan jatuh, menutupinya dengan mantel cerah dan menambah misteri yang tak bisa dijelaskan. Tapi cahaya bulan tidak bisa menyembunyikan kekunoannya, dan cahaya bintang tidak bisa menutupi perubahannya. Menghadap ke sungai kelupaan, seseorang mungkin dapat menemukan seseorang yang mengambang di permukaan laut, tepatnya, itu pasti seorang wanita. Itu adalah Jining Suang, mengambang dengan damai, tidur nyenyak beriak dengan sungai pelupa. Sinar angin sepoi-sepoi bertiup, dia perlahan membuka matanya, melihat sekeliling dengan ekspresi yang sangat bingung. 3 atau 2 detik kemudian, dia berdiri tiba-tiba, matanya indah seperti air, dipenuhi kabut air, seperti namanya, memadat menjadi embun beku di bawah sinar bulan yang cerah, jernih hingga kabur, sangat indah hingga cantik. Dia telah membangkitkan ingatan akan kehidupan lampau dan kehidupan sekarang, menyatu sempurna bersama. Dia menangis dan sangat gembira, sulit membayangkan ada reinkarnasi di dunia ini, dan dia tidak percaya bahwa dia bisa melihat Ye Chen lagi, melakukan perjalanan bersamanya, dan menari tarian untuknya. Kehidupan masa lalu dan sekarang seperti mimpi fantasi. Sebelum bangun dari mimpi, dia masih berdiri di depan aula utama rumah dan melawan iblis berdarah untuk melindungi kesuksesan besarnya, dan jatuh ke pelukannya, berbicara kata-kata cinta terakhirnya. Setelah terbangun dari mimpinya, dia telah bereinkarnasi di masa lalu dan kehidupannya sekarang, terbuang sia-sia selama 200 tahun, dan bagian terdalam dari ingatannya masih bagian belakang, helaian rambut seputih salju, yang membuat orang merasa tertekan. Kasihan Tuhan. Jining Suang tersedak, air mata mengalir di pipinya. Masa lalu terlalu pahit, lupakan satu sama lain di sungai dan danau. Kamu tidak akan pernah membiarkanku jatuh cinta seumur hidupku. Dia tidak melupakan kehidupan masa lalunya, tapi dia juga mengingat kehidupan ini. Ia kata-kata Chen masih terngiang di telinganya. Masa lalu terlalu pahit, saling melupakan dunia ini baik-baik saja. Inilah penjelasannya untuk hidupnya. Tiba-tiba, dia duduk, memeluk lututnya, menjentikkan lengan bajunya dengan ringan, menatap kosong ke pergelangan tangannya. Ada pasir Sougong di pergelangan tangan itu, tapi menghilang saat ini. Dia tertawa, tapi dia menertawakan dirinya sendiri. Para dewa mengasihani dia, dan para dewa juga mempermainkannya. Meskipun dia kejam, dia berhubungan seks dalam kebingungan, mengubah cinta yang dia impikan di kehidupan sebelumnya menjadi kesalahan besar. Wangchuan damai dan tidak terbatas, dia seperti patung yang diukir dari es, tidak bergerak. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut mengaduk rambutnya, dan angin sepoi-sepoi itu tidak dingin, tapi membuatnya meringkuk. Saat ini, dia bukan lagi kepala sekolah Zhengyang yang mendominasi dunia, juga bukan Dewa Timur Yaoci yang agung. Dia lebih seperti wanita lembut yang meneteskan air mata karena kata-kata orang itu. Pada titik tertentu, dia mengangkat matanya dengan ringan, dan melalui celah di rambutnya, dia melihat karang yang menonjol dari laut tidak jauh, dengan 2 karakter kuno dan perubahan terukir di atasnya, Wangchuan. Wangchuan, gumamnya pelan. Dia tidak tahu mengapa dia ada di sini.
Wang Chuan terletak di gurun barat Xuan Huang, dan reruntuhan kuno terletak di Zhongzhou, dan saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu sejak itu. Namun, keadaan pikirannya tidak terlalu berfluktuasi. Bahkan jika hukum dunia ditumbangkan saat ini, dia tetap tidak bisa menyembunyikan kenangan yang ditimbulkan oleh hubungan itu, yang terukir di jiwanya. Malam masih gitu damai, seperti air Wang Chuan, tenang tanpa ombak. Saya tidak tahu berapa ribu. Di dalam dan di luar air Wang Chuan, 2/2, di kedalaman pegunungan yang menjulang tinggi, di atas pohon dengan leher bengkok yang aneh, tergantung orang koma terbalik bergelantungan dari sisi ke sisi tertiup angin. Itu adalah Ye Chen, yang jatuh di sini karena suatu alasan, dan juga tergantung di pohon karena suatu alasan. Saat sinar bulan turun, tubuh sucinya sedikit bergetar, dan dua helai cahaya peri terbang keluar dari lautan pil, berubah menjadi sosok cantik, mengenakan pakaian putih lebih baik dari salju, tidak ternoda debu, dan penglihatan burung phoenix menari di sekelilingnya. Wanita ini adalah reinkarnasi Xuans, dan tubuh aslinya adalah burung phoenix linglong. Dia ditemukan oleh Ye Chen di masa lalu, tapi dia tidak berubah menjadi bentuk manusia. Dia telah dipelihara oleh Ye Chen, dan dia berubah menjadi bentuk manusia kali ini. Xuans bergerak, melepas Ye Chen yang tergantung di pohon, dan membaringkannya di atas awan. Di malam yang sunyi, dia memandang Ye Chen dengan sedikit senyum, terus dengan lembut menyisir rambut putih berantakan Ye Chen, dan membelai wajah yang penuh perubahan, matanya kabur dan terpesona. Dia telah berada di Ye Chen dan Hai selama 3 tahun. Dia memiliki pikiran sejak lama, dan tahu bahwa dia bereinkarnasi. Dia tidak terkejut seperti yang dia bayangkan, tapi melihat Ye Chen, dia akan selalu mengingat masa lalu tanpa sadar. Dia adalah Profound Gear of Pills, dia jauh di atas yang lain. Dia kalah dari Ye Chen di Pill City Fitting Pill Conference, dan juga ditangkap olehnya. Tahun itu, dia dan Luosi memasuki Pillstove bersama untuk membantunya berhasil. Ye Chen bangun, duduk sedikit, matanya bergerak ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan, dan melihat sekeliling. Ini bukan peninggalan kuno. Terlihat sangat aneh. Dia yakin dia belum pernah ke tempat ini. Kamu sudah bangun. Xuans terkekeh pelan, dengan kelembutan dan sentuhan memerah. Sudah 3 tahun, dan kamu akhirnya berubah menjadi bentuk manusia, dan kamu masih sangat cantik. Ye Chen menutup matanya, tapi menggosok bagian tengah alisnya. Tunggu sebentar, otakmu sedikit bingung. Biarkan aku merapikannya. Xuans patuh, duduk di bawah pohon leher bengkok, mengeluarkan cermin kecil, dan menyisir rambutnya di depan cermin. Kadang-kadang dia melihat ke samping dan menatap Ye Chen dengan senyum kecil. Ye Chen memang sedikit linglung, dan ingatannya sedikit bingung. Dia ingat ada banyak roh jahat di reruntuhan kuno, dan semua orang bergegas untuk membunuh mereka bersama, tapi akhirnya menemukan bahwa dia terseret ke dalam ilusi. Memikirkannya, mengelusnya, ekspresinya menjadi luar biasa. Jiling mengangkat kepalanya, melihat pakaiannya yang berantakan, dan reaksi aneh dari tubuhnya. Tanpa sadar, dia mengambil bibirnya, tanpa sadar menatap Xuans yang duduk di sampingnya, dan terbatuk dengan datar. Apakah kamu tahu apa yang terjadi di alam Changlan ketika kamu berada di Danhai saya? Tahu, pipi Xuannu memerah. Bagaimana mungkin dia tidak tahu, atau dia melihat pemandangan eklektik dari awal sampai akhir. Semakin dia memikirkannya, dia semakin malu. Jangan terlalu panas. Aku benar-benar menidurinya. Ye Chen menatap Xuans ragu-ragu dengan mata bulat. Kulitnya putih dan lembut, sosoknya sangat indah dan sempurna, dan dia bernyanyi dengan sangat baik. Xuans terkekeh, matanya yang indah melengkung menjadi bulan sabit. Jawaban ini cukup halus. Cukup halus. Ye Chen bergumam dia. Meremas dahinya. Ketika kita bertemu lagi, apakah dia akan mencekikku sampai mati? Jangan katakan itu sangat mungkin. Xuans menutup mulutnya dengan senyuman, kamu beruntung. Sangat rapi. Kamu Chen mengutuk diam-diam, menggaruk kepalanya dengan keras. Aku tidak bisa menyalahkanmu. Xuans mengerutkan bibirnya dan tersenyum, kamu dalam keadaan tidak sadar.
Jika kamu berbicara baik dengan Dongsen, dia mungkin akan memaafkanmu. Jika kamu tidak menyimpannya, dia akan memaafkanmu. Kamu, biarkan dia bicara. Ye Chen berbalik dan melompat dari awan. Jika roh jahat tidak membunuhku, aku tidak akan membunuhnya. Mungkin dia sedang mencariku sekarang. Pernahkah kamu berpikir tentang hal seperti itu? Ini adalah kemungkinan. Swans menatap Ye Chen. Kata-katanya memiliki arti yang dalam. Jika dia benar-benar membuka blokade memori di tahun lain, apakah kamu akan melanjutkan hubunganmu dengannya?